Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Hello, welcome back to my YouTube channel guys. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Apa yang dimaksudkan dengan cepat untuk berkata-kata? Saya pribadi adalah orang yang sangat gampang bereaksi terhadap sesuatu. Ketika saya mendapatkan cetusan atau ketika saya tersentil akan sesuatu, saya cenderung langsung bereaksi dan langsung mengeluarkan kata-kata. Dan saya, ketimbang dengan istri saya, juga merupakan orang yang lebih banyak berkata-kata. Memang betul bahwa dikatakan bahwa wanita memiliki biasanya berkata-kata lebih dari 20.000 kata. Tetapi untuk hubungan saya dan Karin, saya di sisi yang sebaliknya. Saya malah adalah orang yang sangat senang untuk mengatakan sesuatu, sedangkan Karin adalah orang yang lebih banyak diam dan lebih banyak mendengar. Nah, over the time, seiring dengan berjalannya waktu, saya belajar dari pengalaman, saya belajar dari kebenaran, dan saya juga belajar dari pendapat dari istri saya sendiri, yaitu Karin. Saya belajar untuk boleh mendengar dan meresponi. Saya belajar untuk lebih banyak mendengar. Yang berarti saya lebih banyak diam dan mengambil waktu untuk mendengar. Sangat tidak mudah bagi saya. Karena saya cenderung lebih cepat untuk mengatakan sesuatu. Ketika saya merasakan sesuatu, saya bisa mengartikulasikannya dengan cepat. Ketika saya merasakan sedih atau saya merasakan kecewa, saya bisa mengartikulasikannya dengan cepat dan saya keluarkan kata-kata itu. Tetapi tidak untuk istri saya. Cenderung dia memakan waktu. Dia harus belok kanan, belok kiri untuk menyampaikan apa yang betul-betul sesungguhnya ada pada perasaannya. Nah, masalah komunikasi seperti ini sering timbul dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang tepat? Kita bisa menjadi satu support system yang tepat. Ketika saya berkata tentang sistem, saya berkata tentang sebuah mekanisme yang menopang, support system. Jadi ada satu sistem, ada satu mekanisme yang membuat kita saling menopang. Nah, pernikahan butuh seperti itu. Relationship butuh hal yang semacam itu untuk kita bisa menjadi satu support system. Kata kuncinya ada dua, yaitu aman dan nyaman. Dapatkah di dalam kehidupan pernikahan kita memberikan rasa aman dan rasa nyaman itu kepada pasangan kita? Nah, tips bagi teman-teman yang mempersiapkan hubungan pernikahan atau sedang berada di dalam masa pacaran, ayo coba bangun komunikasi. Ayo berkomunikasi, ayo berkata-kata, ayo sharing, ayo coba ungkapkan perasaanmu. Mungkin sebagian orang sangat tidak mudah untuk coba mengeluarkan isi hatinya. Tapi mari berlatih. Nah, bagi yang dominan untuk bicara, bagi yang dominan untuk berkata-kata seperti saya pribadi, ambil waktu untuk stop. Take time to listen. Apa perbedaan antara hear and listen? Hear, dua-duanya artinya mendengar. Hear, mendengar. Tetapi listen adalah mendengar dan memperhatikan. Take time. This take time. Butuh waktu yang lama untuk mau belajar. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah berada di titik itu, bahkan saya merasa saya masih sangat lemah dalam hal mendengar, tetapi sangat cepat untuk berkata-kata. Mari kita melatih sama-sama supaya untuk cepat untuk mendengar. Ada alasan kenapa kita diberikan dua telinga. Ada alasan kenapa kita hanya diberikan satu mulut. Ada alasan. Karena kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Dan hendaklah perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan yang membangun. Bukan perkataan yang merusak. Bayangkan di dalam satu hubungan yang abusive dengan kata-kata. Kata-kata bisa membuat trauma, kata-kata bisa membuat luka yang mendalam,
Kata-kata bisa membuat seseorang itu mengalami hidupnya seperti direndahkan. Tetapi kita juga bisa memakai kata-kata kita untuk membangun, memperkatakan yang indah, memperkatakan yang benar, memperkatakan kebenaran, memperkatakan bagaimana cara pandang Tuhan terhadap orang tersebut. Kita belajar dengan memperkatakan sesuatu yang baik, kita membangun. Ketika kata-kata digunakan untuk memuji anak kita, instead of mengejek dia, ketika kita menokong dan menopang, menyokong dia supaya dia bisa bangkit dari kegagalan, ketika kita bisa mensupport orang lain dengan kata-kata kita, kita sedang membangun di atas dasar yang kokoh. Well, one of the love language, one of the 5 love languages is the words of affirmation, yaitu kata-kata untuk menguatkan. Nah, bayangkan kalau orang yang memiliki bahasa kasih, words of affirmation, dia senang untuk dipuji, dia senang untuk diberitahu yang baik-baik dalam hidupnya. Oh, pakaianmu bagus sekali, kamu manis sekali, tentu saja dengan rasa yang tulus. Dengan cara yang sama, kata-kata itu dipakai untuk melukai. Kamu, sedang itu dapat membuat trauma yang mendalam pada diri seseorang. So, pembelajaran kita hari ini, terutama juga bagi saya pribadi, adalah untuk cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jangan biarkan amarahmu menguasaimu, guys. Hargai pasanganmu, hargai pasanganmu sebagaimana engkau sendiri mau dihargai. So, note to self. Mari belajar lebih banyak lagi untuk mendengarkan. Ya, I hope you're blessed by this quick sharing, and I hope that this quick sharing will mean something to you. And this is a great reminder for my own self. Well, I'll see you on the next videos. See you when I see you.